Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi matriks. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan perkalian skalar matriks dan perkalian matriks dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil hitung campuran matriks dengan tepat dan sistematis. Mari kita perhatikan kasus berikut ini. Kasus berikut ini dapat diselesaikan dengan menggunakan operasi hitung matriks. Lalu, apa saja operasi hitung matriks? Yuk kita simak video berikut ini. Ada beberapa operasi matriks. Yang pertama, penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Syarat 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan ketika matriks tersebut memiliki ukuran yang sama atau berordo sama. Misalkan matriks A berordo 2 kali 2, matriks B berordo 2 kali 2. Maka matriks tersebut, kedua matriks tersebut dapat dijumlahkan. Untuk matriks A, B, C, dan O dengan ordo yang sama, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, sifat komutatif. Matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah matriks A. Yang kedua, sifat asosiatif. Matriks A ditambah dengan penjumlahan matriks B dan C sama dengan penjumlahan matriks A dan B ditambah matriks C. Yang ketiga, terdapat unsur identitas yaitu matriks O dengan semua elemennya sama dengan 0. Sifat yang keempat, adanya inverse matriks atau inverse aditif matriks A sedemikian sehingga matriks A ditambah inverse matriks A sama dengan inverse matriks A ditambah matriks A sama dengan matriks identitas yaitu matriks O. Misalkan matriks A yang beranggotakan 1, 2, 4, negatif 5, maka inverse matriks A adalah negatif 1, negatif 2, negatif 4, 5. Di mana inverse matriks A berlainan tanda dengan matriks A sebelumnya. Sifat yang kelima, transpos jumlah dua matriks itu sama dengan jumlah kedua transpos matriksnya. Contoh yang pertama, matriks A dengan elemennya sebagai berikut, matriks B dengan elemennya sebagai berikut. Penjumlahan antara keduanya, matriks A ditambah B dengan matriks A negatif 1, 2, 4, negatif 7, matriks B 0, negatif 3, 1, 2. Maka kita ingat sebelumnya bahwasanya penjumlahan matriks itu dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti negatif 1 ditambah dengan 0, lalu 2 ditambahkan dengan negatif 3, 4 ditambahkan dengan 1, negatif 7 ditambah dengan 2. Sama dengan negatif 1 ditambah 0, negatif 1. 2 ditambah negatif 3, negatif 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5, negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Dengan demikian penjumlahan matriks A ditambah B sama dengan negatif 1, negatif 1, 5, negatif 5. Operasi matriks yang kedua adalah pengurangan matriks. Pengurangan matriks dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Nah, pengurangan matriks ini dapat dilakukan jika matriks-matriksnya itu berordo sama atau berukuran sama. Contoh yang kedua adalah pengurangan matriks A dikurangi B. Maka
pengurangan matriks ini sama halnya dengan penjumlahan matriks. Hanya saja untuk pengurangan matriks itu dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Baris pertama, kolom pertama untuk matriks A dikurangi dengan baris pertama, kolom pertama untuk matriks B. Negatif 1 dikurangi 0. Baris pertama, kolom kedua dikurangi dengan baris pertama kolom kedua matriks B, itu 2 dikurangi baris pertama kolom kedua untuk matriks B itu negatif 3, dan seterusnya. 4 dikurangi 1, lalu negatif 7 dikurangi 2 diperoleh negatif 1 dikurangi 0, negatif 1. 2 dikurangi negatif 3, 5. 4 dikurangi 1, 3. Negatif 7 dikurangi 2, negatif 9. Jadi A dikurangi B sama dengan negatif 1, 5, 3, negatif 9. Operasi yang ketiga adalah operasi perkalian skalar matriks. Jika diketahui A adalah sebuah matriks dan K adalah bilangan real, maka hasil perkalian skalar matriks tersebut dengan K diperoleh dengan mengalikan setiap elemen-elemen matriks A dengan K. Untuk matriks A dan B dengan ordo yang sama dan K1 dan K2 adalah bilangan real, maka berlaku sifat berikut ini. Yang pertama, sifat distributif. K1 ditambah K2 dikali A sama dengan K1A ditambah K2A. Yang kedua, sifat distributif. K1 dikali dengan penjumlahan matriks A dan B sama dengan K1A ditambah K1B. Sifat yang ketiga, sifat asosiatif. K1 dikali K2A sama dengan K1K2 dikali A. Contoh yang ketiga, operasi perkalian skalar. Matriks A dengan anggotanya sebagai berikut dan K adalah bilangan real yaitu 3, maka perkalian skalar KA sama dengan 3 dikali negatif 1, 2, 4, negatif 7. Cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan setiap elemen dari matriks A dengan K. Jadi 3 dikali negatif 1, lalu 3 dikali 2, 3 dikali 4, 3 dikali negatif 7. 3 dikali negatif 1, jadi negatif 3. 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 dikali negatif 7, negatif 21. Diperoleh perkalian skalar K dengan matriks A adalah negatif 3, 6, 12, negatif 21. Operasi yang keempat adalah perkalian matriks. Perkalian matriks A dan B dapat dilakukan jika dan hanya jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Lalu, apa yang terjadi jika banyaknya kolom matriks A dan banyaknya baris matriks B itu tidak sama? Maka perkalian antara matriks A dan matriks B tersebut tidak dapat didefinisikan. Jika untuk semua hasil kali dan jumlah terdefinisikan untuk matriks A, B, dan C serta K adalah bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, sifat tidak komutatif. Matriks A dikali dengan matriks B tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Yang kedua, sifat asosiatif. Matriks A dikali dengan perkalian matriks B dan C sama dengan perkalian matriks A dan B dikali matriks C. Sifat yang ketiga, sifat distributif kiri. Matriks A dikali dengan penjumlahan matriks B dan C sama dengan AB ditambah AC. Untuk pengurangan, matriks A
dikali dengan pengurangan matriks B dan C sama dengan AB dikurangi AC. Untuk sifat yang keempat, sifat distributif kanan. Sama halnya dengan sifat distributif kiri, hanya saja penempatannya yang hanya di sebelah kanan. Selanjutnya, sifat yang kelima adalah sifat asosiatif. K dikali AB sama dengan A dikali KB. Sifat yang selanjutnya adanya unsur identitas I, di mana I adalah matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan seluruh elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Sifat yang ketujuh adalah jika A, B sama dengan O, belum tentu A sama dengan O atau B sama dengan O. Sifat yang kedelapan, jika A, B sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Sifat yang kesembilan, perkalian matriks A dan B ditranspos itu sama dengan B transpos dikali dengan A transpos. Contoh yang keempat, perkalian matriks. Perkalian matriks pada contoh keempat ini sesuai dengan aturan perkalian matriks, misalkan A kali B dengan anggotanya sebagai berikut dan B dengan anggotanya sebagai berikut, maka perkaliannya yaitu untuk elemen A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. Lalu elemen selanjutnya yaitu A11 dikali B12, A12 dikali B22. Begitupun untuk baris kedua, yaitu A21 dikali B11, A22 dikali B21. Elemen selanjutnya A21 dikali B12, A22 dikali B22. Untuk perkalian matriks yaitu A kali B dengan anggota A sebagai berikut dan B sebagai berikut, maka caranya yaitu dengan mengingat bahwasanya baris pertama matriks A itu dikalikan dengan kolom pertama matriks B. Jadi negatif 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 1. Lalu elemen selanjutnya negatif 1 dikalikan dengan kolom kedua matriks B yaitu negatif 3 ditambah 2 dikali 2. Selanjutnya baris kedua matriks A dikali dengan kolom pertama matriks B yaitu 4 dikali 0 ditambah negatif 7 dikali 1. Elemen selanjutnya 4 dikali negatif 3 ditambah negatif 7 dikali 2. Kita operasikan negatif 1 dikali 0 itu tentunya 0 ditambah 2 kali 1 2. Lalu negatif 1 dikali negatif 3 3 ditambah 2 kali 2 4 4 kali 0 0 ditambah negatif 7 kali 1 berarti negatif 7. Elemen selanjutnya 4 dikali negatif 3 negatif 12 ditambah negatif 7 dikali 2 berarti negatif 14. Kita perbaiki terlebih dahulu. Ditambah negatif 7 kali 2 tadi negatif 14 sama dengan 0 tambah 2 jelas 2, 3 tambah 4 7, 0 ditambah negatif 7 negatif 7, negatif 12 ditambah negatif 14 berarti negatif 26. Nah, jadi diperoleh
A kali B sama dengan 27, negatif 7, negatif 26. Nah, untuk menguji pemahaman kita, marilah kita selesaikan kasus yang telah dipaparkan di awal video ini. Dari kasus di awal ditanyakan berapa hasil penjualan ketiganya selama 2 bulan tersebut jika harga masing-masing adalah untuk pensil Rp2.000, buku tulis Rp5.000, dan ballpoint Rp3.000. Pembahasannya, kita misalkan terlebih dahulu A adalah matriks penjualan alat tulis pada bulan Agustus, B adalah matriks penjualan alat tulis pada bulan September, dan D adalah harga masing-masing alat tulis Rp2.000, Rp5.000, Rp3.000. Hasil penjualannya sama dengan penjumlahan matriks A ditambah B dikali dengan matriks D. Kita hitung terlebih dahulu untuk penjumlahan matriks A dan B. Matriks A elemennya 40, 135, dan seterusnya. Matriks B 25, 80, 40, dan seterusnya. Ingat, untuk penjumlahan matriks itu elemen-elemen yang seletak. 40 ditambah 25 sama dengan 65, 100 dikali 80 sama dengan 180, 35 ditambah 40 sama dengan 75, dan seterusnya. Hasil penjualan sama dengan A ditambah B, tadi diperoleh hasilnya 65, 180, 75, dan seterusnya, dikali dengan matriks D dengan elemen 2000, 5000, 3000. Sama dengan, perkalian matriks baris dikalikan dengan kolom. 65 dikali 2000 ditambah 180 dikali 5000, 75 dikali 3000, dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil dari 65 dikali 2000 sama dengan 130.000, 180 dikali 5000 sama dengan 900.000, 75 dikali 3000 sama dengan 225.000, dan seterusnya. Dari operasi sebelumnya, maka diperoleh hasil 1.255.000, 1.376.000, dan seterusnya. Lalu jumlah hasil penjualannya yaitu 1.255.000 ditambah 1.376.000 ditambah 1.533.000 ditambah 2.002.000 sama dengan 6.166.000. Dengan demikian, jumlah hasil penjualan ketiganya selama 2 bulan Agustus dan September sebesar Rp6.166.000. Baik, pada pembelajaran kali ini kita telah belajar operasi-operasi matriks. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.